Kawan, seringkali kita dalam hidup ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, kesukaran, dan penderitaan dalam hidup. Saudara-saudara mungkin punya 100 masalah di hari ini, tetapi ingat, Tuhan memberikan kita begitu banyak alasan. Bahkan ada beribu-ribu alasan untuk kita bersyukur dalam segala hal. Seringkali kita mengklaim bahwa kita telah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang sifatnya positif. Kita seringkali telah menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan negatif. Tapi seringkali muncul pertanyaan besar, kenapa yang lebih banyak datang justru masalahnya daripada kebahagiaannya? Saudara-saudara, ketika kita mendapati keadaan di sekitar kita tidak berubah, orang-orang di sekitar tidak berubah, setiap hari orang-orang justru malah lebih banyak menceritakan kita di belakang. Justru banyak orang memfitnah kita, justru banyak orang ingin menjatuhkan kita. Tetapi satu hal, saudara-saudara, hal untuk mengubah keadaan, saya percaya Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan mampu mengubah hal-hal yang sifatnya negatif menjadi hal yang positif. Tuhan mampu mengubah masalah menjadi satu kebahagiaan. Tetapi tujuan Tuhan bukan hanya sekedar mengubah hal itu. Tujuan Tuhan jauh lebih besar. Tujuan Tuhan yaitu mengubah hati Anda untuk bisa menerima keadaan yang terjadi. Karena hati Anda ingin dibuat Tuhan supaya menjadi hati yang kokoh, hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang bisa bertahan dalam situasi apapun. Karena hidup ini tidak akan bisa berarti tanpa ada tantangan, tanpa ada pergumulan. Sehingga hatimu harus siap untuk menghadapi semuanya itu. Yang paling terpenting, kalau ingin menggapai hatimu, karena kasih Kristus adalah kasih yang datang dari hati yang tulus untuk menyatu dengan hatimu. Itulah kenapa sampai Kristus datang di dunia ini, rela meninggalkan suatu sebagai manusia, mengalami suatu penderitaan, dan itu hanya dilakukan untuk Anda dan saya. Saudara-saudara, hati ini adalah satu hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai manusia, karena hati yang bisa terkontaminasi dengan kasih Kristus. Dan jika Anda tidak memiliki hati yang besar, Anda tidak peka dengan setiap hal yang terjadi. Itu artinya hati Anda masih mengalami suatu kekosongan. Mari saudara-saudara, isi hatimu dengan satu titik di mana Kristus ada di dalamnya, agar supaya Anda bisa siap, Anda bisa kuat, Anda bisa tetap survive ketika ada dalam situasi sulit sekalipun. Karena Tuhan menciptakanmu untuk satu tujuan. Tuhan mendesainmu untuk satu hal yang sangat-sangat besar, bukan hanya untuk membahagiakanmu dalam kehidupan dunia ini, tetapi Tuhan ingin agar supaya Dia menjamin kehidupanmu ketika Anda meninggalkan dunia ini. Karena percayalah saudara-saudara, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup mungkin di umur 60, 70, 80, 90 atau 100 tahun. Itu adalah waktu yang cukup singkat. Tapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan kekekalan nanti. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Anda hidup di dalam kekekalan di neraka, atau Anda ingin hidup kekekalan bersama dengan Kristus, yaitu hidup di dalam sorga. Saudara-saudara, inilah suatu pilihan. Kalau Anda ingin hidup di dalam surga, segera buka hatimu. Mungkin saat ini hatimu kosong, sehingga ketika masalah yang terjadi Anda cepat melemah, Anda cepat down, Anda cepat putus asa, Anda cepat menyerah dalam segala sesuatu. Ingat saudara-saudara, Allah datang sebagai seorang manusia, ingin menemukan hatimu yang kosong itu, ingin mengisi hatimu yang kosong, agar supaya Anda bisa kuat bertahan dengan segala situasi yang ada di dunia ini, agar supaya suatu hari kelak Anda menjadi bagian dalam kerajaan surga nanti. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam ketika Anda ada di dalam penderitaan. Dia mampu mengubah segala penderitaan menjadi suatu kebahagiaan ketika Anda percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya sekedar apa yang Anda harapkan itu tercapai, tetapi ketika Kristus ada di dalam Anda. Terima kasih. God bless you.